di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, terima kasih ya. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram kita, Masya Allah ya. Mohon maaf lahir batin tidak bisa kita jawab semuanya. Bagus-bagus pertanyaannya. Dan ini kita pilihin yang insya Allah pertanyaan ini mewakili dari pertanyaan jamaah di rumah ya. Baik para guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin. Ini Ali bacain yang pertama untuk guru kita Syekh Fikri Thariq. Ini dari @ajian wark ya. Seperti itu ya tulisannya mungkin. Ya salam. Ya salam. Masya Allah ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk mengajak keluarga kita biar semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini? Iya. Kadang-kadang susah ya. Susah, biasanya kalau udah mulai 10 terakhir ini udah mulai yang tadi Ali bilang tuh udah mulai mikirin mungkin ya baju baru atau makanan buat nanti lebaran kayak apa. Jadi Semangat ibadah fokusnya ya. agak turun ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, An-Nabi SAW kalau 10 hari terakhir itu ahyal laila, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlah, dan menyemangatkan atau membangunkan keluarganya. Wajadda wasyaddal mi'zar. Muttafaqun alaih. Sungguh-sungguh dan juga melipat sarungnya. Naam. Oleh karenanya supaya semangat pertama doa sama Allah. Karena pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu doa. Doakan anak-anaknya, keluarganya biar diberikan kenikmatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Sebagaimana Nabi Ibrahim doakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, bayangkan seorang nabi aja minta dijadikan sebagai orang yang semangat untuk mendirikan salat dan anak keturunanku. Ya Allah, kabulkan doa. Yang pertama doa. Yang kedua, contoh dari kitanya. Kita sebagai orang tua contohkan kita punya semangat untuk ibadah. Nah, karena apa? Da'watul hal afsah min da'watil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Ada orang tua cuma nyuruh. Mana Habib? Iya. Ayo sholat. Dianya megang hafid. Hafid. Ya salam. ya salam. Jadi yang ketiga adalah berikan kepadanya manfaat 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, baik itu dari ilmu yang kita dapatkan dari para kiai, para ulama. Kasih tahu ini manfaatnya ini. Nah, dan yang keempat, kalau buat anak-anak berikan motivasi lewat hadiah-hadiah yang mereka suka untuk menyemangatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mereka udah suka, ikhlas pasti insya Allah. Amin insya Allah. Jadi dikasih pemahaman dulu, boleh dikasih juga reward atau hadiah ya. Insya Allah, terus dicontohin juga, jangan nyuruh aja tapi nggak dikerjain. Terutama doa. Doa yang paling penting ya. Baik, terima kasih ya, dan kita lanjutkan pertanyaan yang kedua untuk guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini dari Azaz Ali katanya ya. Puasa kali ini saya merasa tidak jauh berbeda dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Apakah itu tandanya saya tidak diberkahi di bulan suci Ramadan ini? Mohon pencerahannya guru, katanya. Ya, baik Mas Azaz. Ibadah tuh kalau rukun syaratnya dikerjain itu sah. Tapi berhasil atau enggak terlihat setelah melakukan ibadah itu. Tadi juga saya sudah katakan 30 hari puasa yang kita kerjakan kelihatan berhasilnya nanti 11 bulan yang akan datang. Selama ini kita sering terjebak ibadah itu cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ritualnya aja yang penting gua kerjain dah karena kewajiban. Kita masih menganggap kewajiban bukan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan kembalinya tidak ada sesuatu yang kecil pun luput dari pengawasan Allah. Kita butuh Allah. Nah, kalau rukun syaratnya dikerjakan, ibadah itu sah. Tapi berhasil dilihat setelah selesai melaksanakan ibadah.
Artinya kalau hidup kita lebih banyak nilai kebaikan, lebih banyak ibadah, lebih banyak takutnya kepada Allah, insya Allah itu namanya berkah. Ramadan bahkan dalam hadis yang rada sedikit memberikan warning, Nabi mengatakan siapa orang yang berpuasa sama saja setelah dia berpuasa seperti tahun-tahun yang dia belum memasuki bulan puasa, maka orang itu sangat rugi. Lebih ekstrimnya lagi, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan dusta, bohong, puasanya dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keberhasilan ibadah dilihat setelah dia melaksanakan nilai ibadah itu sendiri. Insya Allah kalau ibadahnya lebih bagus, setelah keluar dari ibadahnya lebih bagus, makin takut kepada Allah, dipenuhi dengan keberkahan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih guru. Artinya sukses atau tidaknya ibadah kita hanya kita yang paham ya. Karena perubahan itu ada di dalam diri kita ya. Baik, Masya Allah luar biasa, dan kita akan lanjutkan. Mohon izin guruku Al-Ustaz Taufikur Rahman. Ini dari Saleh Halim 12. Ustadz, saat ini saya tidak bisa melaksanakan itikaf ya, karena kondisi wilayah saya yang termasuk zona wabah sama ya. Adakah amalan lain sebagai pengganti itikaf? Silakan. Cepat gabus lelek, cepat bagus nggak bertele-tele. Cakep. Ya, untuk kita yang memang terbilang udah zona merah, ini di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menyebutkan penjelasan dari hadis Nabi yang kita tidak bisa beribadah ke masjid. Yang syarahnya di sini disebutkan, idza kanal insanu min adatihi. Apabila manusia dengan kebiasaannya ayusalliya ma'al jamaah fil masjid. Biasa berjamaah ke masjid tapi nggak bisa karena ada uzur ya, yang memang tujuan untuk di hatinya memutus mata rantai COVID-19. Di situ ada fadilahnya, walaupun sholat di rumah ya bersama keluarga itu tamaman min ghairi nakhsin. Fadilah pahalanya sama tanpa dikurangi. Yang kedua, amalan apa lagi? Ingat loh, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 185 ada firman Allah yang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ya ila akhir ayat. Jadi Ramadan ini kan bulan ulang tahunnya Quran. Nah, makanya sederhana bahasa saya, naik sedan arah Buaran bawa minyak dan koran. Ramadan bulan Quran, yuk perbanyak untuk menyelesaikan Al-Quran. Allahu Akbar. Terima kasih guruku. Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga. Mohon izin Al-Ustadz Febri Sugianto. Ini dari @may_sa01. Akhir-akhir ini telinga saya sedikit terganggu. Dan teman saya bilang itu bisa jadi karena kamu jarang membaca Al-Quran katanya ya. Apakah benar nih Ustadz nih? Ya, bismillah. Semoga Allah sembuhkan telinga yang terganggu ya, Allah lepaskan semua penyakitnya. Jadi kalau kita bicara bahwa Nabi itu hampir tidak mengajarkan tentang satu sunnah bagaimana membersihkan telinga. Ya, kalau kita hidung, mata ada, mulut banyak ya, tangan ada, merapikan rambut ada, pakaian ada, tapi telinga tidak ada. Nah, kenapa telinga tidak ada? Nah, ini menjadi kajian dari beberapa ilmuwan. Salah satunya adalah telinga itu kotoran keluar dengan sendirinya dengan gerakan mulut. Nah, makanya dikatakan ketika kalian membaca Al-Quran, maka kotoran telinga itu keluar di pinggiran telinga kalian. Maka ketika kalian berwudu, masukkan telunjuk, itu sudah cukup untuk membersihkan telinga kalian. Ya, jadi tidak perlu pakai cotton bud. Ya, jadi dengan menggerakkan. Nah, makanya kalau dokter THT mengatakan makan permen karet menggerakkan, maka kotorannya akan keluar. Nah, kalau kita tidak baca Al-Quran, sempurnakan hurufnya dan jaga wudhunya, maka telinga kita insya Allah akan sehat. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya kurang mendengarkan, tapi harus baca juga. Ya, insya Allah akan jadi sehat. Baik, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa di rumah, terima kasih juga kiriman pertanyaannya ya. Dan terus kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahaya
Cahaya Hati iNews. Insya Allah guru-guru kita nanti akan menjawabnya. Sesaat lagi kita akan berdoa bersama. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.